Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abah 75 Friends Kreasi. Masih dalam rangkaian kemarin, yang lanjutan yang kemarin. Sekarang saya akan membahas yang kedua, tentang pentingnya sekolah. Kemarin kita sudah ngebahas tentang keluarga, sekarang tentang sekolah. Apa sih yang menyebabkan kita penting terhadap sekolah? Ada 4 urgensi kita untuk penting dalam sekolah. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan dasar bagi anak. Karena pendidikan dasar bagi anak itu, anak akan belajar tentang matematika, tentang sosial dan sebagainya. Nah, di sini kalau di rumah itu memang nggak bisa. Tapi apakah keluarganya, bapaknya, ibunya, dan sebagainya, itu mampu mengajarkan itu semua? Jika tidak mampu, maka izinkan anak itu untuk belajar di sekolah. Nah, sekolah inilah yang akan mengajarkan, guru-gurunya akan mengajarkan kepada anak untuk belajar pelajaran dasar tersebut. Yang kedua, anak-anak itu akan diajarkan tentang jiwa nasionalismenya, dimana cinta tanah airnya, cinta kebudayaannya, cinta bahasanya, dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita membangun jiwa nasionalisme kita. Andai kata kita tidak menanamkan jiwa nasionalisme itu pada anak-anak kita, ya kita akan lebih susah lagi untuk kedepannya. Lalu yang ketiga, itu pentingnya lagi adalah untuk mengetahui tentang bakat dan minat bagi anak kita. Kita tahu bakat dan minat anak kita itu ada di mana dan sebagainya, ya kan? Karena seperti halnya yang sudah kita tahu bersama bahwa sebetulnya manusia itu ada 8 kecerdasan. Di antaranya adalah kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan matematika atau matematika dan logik ya. Yang ketiga tentang interpersonal, intrapersonal, lalu musikal, naturalis, kinestetik, dan visual. Nah, 8 kecerdasan ini yang akan kita ketahui ketika anak-anak itu ada di sekolah. Karena jangan sampai ketika pas lagi anak itu, sebetulnya banyak terjadi karena ketidaktahuan orang tuanya. Ketika anak ini adalah cerdas kinestetiknya, kalau gitu orang akan mengatakan ya anak nggak bisa diem gitu loh. Padahal bukan, dia tidak bisa diam, karena dia memang cerdasan dia ada di kinestetik gitu loh, ya kan? Nah, ini orang-orang seperti ini kan lebih cenderung untuk dia berprestasi di bidang olahraga dan sebagainya gitu. Andai kata di lingkup keluarga itu bisa mengetahui semuanya, nggak apa-apa, karena banyak juga orang-orang yang bisa mengajarkan anaknya dengan metode homeschooling dan sebagainya. Tapi andai kata tidak bisa, maka izinkanlah anak itu untuk berada di sekolah, biar guru-gurunya yang akan mengajar itu gitu. Lalu yang keempat adalah membangun karakter. Di sekolah diajarkan untuk mengenal tentang adab, mengenal tentang sopan santun, mengenal tentang agama dan sebagainya. Karena memang sudah menjadi tolok ukur dari kurikulum di sekolah itu untuk mengajarkan hal itu. Nah, jadi sebetulnya dari empat ini inilah pentingnya anak itu bersekolah gitu, dari 4 ini. Karena yang tadi kemarin saya bahas itu kita cerita tentang orang tua, ada 11 kemarin.
Nah sekarang tentang pentingnya sekolah 4. Kenapa cuma 4? Iya cuma 4 karena memang ini adalah tambahan dari sekolah. Ingat, madrasah pertama adalah keluarga. Madrasah pertama bagi anak adalah keluarga. Lalu madrasah yang kedua yang kita sebut dengan sekolah, madrasah itu adalah tambahan. Jadi dengan tambahan inilah yang akan, kecuali ketika kita mengambil pilihan bahwa anak kita harus ada di boarding school atau sekolah berasrama atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan lebih bagus lagi sebetulnya, karena dia akan dididik selama 24 jam dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Jadi dari mulai adab, dari mulai kesopanan, nilai-nilai agama dan sebagainya. Apakah boarding school itu sudah bisa mencukupi itu atau menggantikan peran keluarga? Saya katakan tidak. Di sekolah itu kembali lagi itu tambahan. Dari mulai 0 sampai umur 7 tahun itu adalah golden age, di mana orang tua dan keluarga itu berperan penting. Anak-anak seperti spons yang menyerap banyak tingkah laku, banyak menyerap tentang pengetahuan, masuk ke dalam informasi dari dirinya. Nah selanjutnya dari sekolah itu akan mendapatkan tambahan-tambahan lagi, siraman-siraman lagi. Tapi karakter terkuat itu tadi karena adanya pendidikan dari keluarga. Disitulah yang akan menjadi kita lebih baik lagi. Lah, di sekolah akan membangun karakter-karakter yang hebat. Ya, bisa. Ya kan? Tapi jangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kembali lagi, pihak keluarga adalah yang utama. Ketika dia berada masuk dalam lingkungan sekolah, apalagi sekolah-sekolah reguler ya, sekolah-sekolah yang masuk jam 7 pulang jam 2, masuk jam 8 pulang jam 3 dan sebagainya. Itu intervensi guru terhadap pribadi anak itu cuma sedikit. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada sekolah. Bahwa ini anak ini harus begini, anak ini harus jadi begini karena orang tidak. Kembali lagi ada itu. Kembali kemarin ada bentuk, kalau kita bayangkan ada sebuah segitiga, ya kan, di mana ada lingkungan dari keluarga, lingkungan dari sekolah, dan lingkungan tempat dia bermain. Ini akan mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana tentang lingkungan tempat bermainnya. Besok kita bahas hal itu. Tunggu saja video berikutnya dari saya. Kita akan membahas yang tentang selanjutnya setelah kita berbicara tentang lingkungan tempat dia bergaul, dan andai kata terjadi penyimpangan-penyimpangan, bagaimana sih caranya mengembalikan dalam bentuk hipnoterapi dan sebagainya. Tunggu video-video dari saya. Sekian dulu dari saya. Tolong subscribe jika belum subscribe, tekan like, komen di bawah, lalu bagikan ke seluruh sosial media Anda. Mohon maaf andai kata ada kekurangan. Ini yang saya tahu, saya hanya berbagi, saya hanya berbagi pengetahuan apa yang saya punya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepeda.